Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Saya Delil Khairat dari Kuala Lumpur kembali melaporkan update harian lockdown Malaysia melalui YouTube channel di Khairat TV. Hari ini Selasa 28 April 2020 bertepatan dengan 5 Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini adalah hari ke-42 bagi Malaysia melalui apa yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Sekaligus sebagai hari terakhir dari fase ketiga dari PKP. Setiap fasenya adalah 14 hari. Sehingga besok tanggal 29 April Malaysia memasuki fase keempat yang akan berlangsung nanti hingga 12 Mei 2020. Oke, kita langsung menuju statistik harian hari ini untuk Malaysia. Ini dashboard yang biasa dirilis oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Hari ini jumlah keseluruhan confirm positif 5.851, yang meninggal tepat 100 hari ini totalnya. Ada tambahan satu orang meninggal baru hari ini. Dengan demikian fatality rate 1,71 masih cukup bagus dibandingkan global fatality rate pada 6,93%. Jumlah kesembuhan juga bagus sekali, sudah lebih dari 4.000, melewati angka psikologis 4.000. Itu setara dengan 69%. Jumlah case kesembuhan baru hari ini adalah 75. Sisanya case aktif yang masih dirawat di berbagai fasilitas kesehatan di Malaysia sejumlah 1.719, dari hari ke hari terus menurun. Dan itu setara dengan 29% dari keseluruhan konfirmasi positif. Yang sembuh setara dengan 69%. Case baru hari ini hanya 31, cukup rendah, bandingkan dengan sembuh baru ada 75. Kemudian jumlah case di ICU 36, 17 memerlukan ventilator. Jadi intinya tren masih berlanjut. Ini statistik atau grafik yang dirilis hari ini oleh Kementerian Kesehatan. Ini bukan grafik yang rutin dikeluarkan, tetapi ini untuk menunjukkan bagaimana perjalanan Malaysia mengawal case aktif infeksi coronavirus. Dari sini dari mulai 10 Maret sebelum penerapan PKP dimulai 18 hingga per hari ini 28 April. Anda bisa lihat bahwa PKP dimulai 18 Maret, betul-betul pada saat itu uh, wabah corona di Malaysia sedang menuju puncak-puncaknya. Jadi itu yang dicoba ditekan oleh Malaysia dengan lockdown dan juga penelusuran aktif detection case, pengujian dan seterusnya, sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 5 April dengan jumlah aktif pada hari itu mencapai 2.596. Itu angka yang paling tinggi, 2.596. Kemudian mendatar hingga pertengahan April dan mulai menunjukkan menurun dari 17 April hingga 15 April hingga sekarang 28 April. Kurvanya menurun untuk case aktif, artinya case yang masih dirawat di rumah sakit. Tentu ini adalah impact dari semakin banyaknya yang sembuh dan semakin sedikitnya confirm case baru yang masuk ke dalam case aktif. Ini tren mingguan akan terlihat lagi bagaimana perkembangan tren mingguan untuk confirm case yang masuk per minggu. Jadi ini bukan akumulatif, tapi confirm case yang dilaporkan untuk setiap pekannya. Kita sekarang berada di pekan ke-18 tahun 2020. Anda lihat bahwa memang di pekan ke-13-14 puncaknya, kemudian menurun cukup drastis hingga sekarang tinggal di pekan ke-18 tinggal 71 orang saja yang dilaporkan confirm positif baru. Mencapai puncaknya 4 pekan yang lalu di pekan ke-14 ada 1.192 orang dilaporkan confirm positif baru dalam satu minggu. Ini statistik testing.
Malaysia sampai hari ini sudah mentesting 152.142 orang. Itu setara dengan 4.754 orang per 1 juta penduduk. Saya asumsikan penduduk Malaysia adalah 32 juta. Jadi 4.754 per 1 juta penduduk. Dan Anda bisa lihat di sini bahwa um, ada 5.851 confirm positif posisi hari ini. Itu setara dengan 3,85% saja dari jumlah sampel, jumlah tes. Jadi sangat baik, jauh di bawah benchmark 10% yang diset oleh WHO. Kemudian sebelum ini sebelum ya mungkin kita masuk ke sini. Ini sambungan dari laporan saya kemarin bahwa mulai kemarin malam dilakukan pemulangan uh, para mahasiswa yang terjebak di dalam asrama kampus-kampus mereka. Jumlah mereka cukup banyak, ada sekitar 100-an ribu dari mereka. Tadi malam sudah mulai dilakukan pemulangan bagi yang memenuhi syarat untuk dipulangkan, artinya mereka sembuh, mereka tidak dalam ada gejala COVID-19, mereka menuju kampung halaman yang berada di zona hijau. Jadi hanya mereka yang berkampung di zona hijau aja yang boleh yang diperbolehkan pulang. Yang untuk zona kuning belum, apalagi zona merah, lupakan saja dulu. Kemarin nggak banyak yang bisa dipindahkan, 1.128 pelajar saja, di mana 265 orang bergerak dari utara ke tengah dan 863 bergerak dari zona tengah ke utara. Direncanakan pada 1 Mei mendatang akan dipulangkan pelajar ke Sabah dan Sarawak dari Semenanjung. Jadi itu berarti mungkin menggunakan pesawat terbang. Yang dilakukan tadi malam adalah melibatkan 9 university saja, 49 bus, dan 17 destinasi. Ini detail lebih lanjut Anda bisa baca sendiri nanti mengenai kegiatan aktivitas tadi malam, pemulangan 1.000 lebih mahasiswa. Anda bisa lihat dari foto-foto ini bahwa pemulangan dilakukan di bawah ketentuan PKP yang ketat, di mana social distancing harus tetap dipraktekkan sepanjang waktu, menggunakan masker dan sebagainya. Anda lihat posisi mereka di bis kampus mereka yang memulangkan mereka ke kampung halaman. Tidak semua kursi diisi, jadi hanya 50% dari kapasitas bis saja yang dipakai untuk mengangkut mereka. Petugas yang membantu mereka juga dengan alat pelindung diri lengkap. Ini adalah ketika Menteri Kanan Pertahanan melepas rombongan pertama dari Universiti Malaya. Anda lihat social distancing juga dilakukan dengan ketat. Dan ini bis-bis yang mengangkut mereka untuk mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya di Kuala Lumpur. Oke, ini adalah statistik law enforcement, penguatkuasaan di aturan PKP. Anda bisa lebih lihat detailnya lebih lanjut, tetapi sejauh ini sudah 21.000 orang lebih yang ditangkap atau ditindak atas pelanggaran PKP. Itu update Malaysia. Sekarang mari kita pindah ke update global. Kita ke update global. Biasa dari Johns Hopkins University saat ini sudah menembus angka psikologis 3 juta total confirm positif seluruh dunia, lebih dari 3 juta manusia terinfeksi COVID-19. Sudah 212.000 lebih yang meninggal, itu setara dengan 6,93% fatality rate. Sudah lebih dari 900.000 orang sembuh, itu setara dengan 29,6% recovery rate. Jadi kedua-duanya tentu di bawah posisi Malaysia. Kemudian Amerika Serikat sendiri sudah melakukan 5,5 juta, hampir 5,6 juta testing. Itu artinya setara dengan 17.053 orang per 1 juta penduduk
Amerika. Saya asumsikan penduduk Amerika adalah 328 juta. Dari 5,6 juta yang diuji, kasus positif adalah 989.357. Itu setara dengan 17,68% positif rate. Jadi masih terlalu tinggi, maka tidak heran pemerintah USA masih terus menggenjot, menggalakkan, menggencarkan testing untuk mendeteksi orang-orang yang membawa virus. Oke, kita ke data Indonesia. Tampilan website covid19.go.id yang merupakan situs resmi informasi COVID nasional Indonesia berubah lagi, dan alhamdulillah diimprove dengan semakin banyak detail ditampilkan. Anda bisa lihat di sini bahwa hari ini total di Indonesia yang dilaporkan secara resmi adalah 9.511 confirm positif. Ada tambahan 415 kasus baru hari ini. Meninggal 773, hanya 8 orang meninggal baru hari ini, setara dengan 8,13 fatality rate. Sembuh 1.254, 13,18%, masih jauh di bawah global, tapi ada kenaikan sedikit, hampir 1%, karena kemarin adalah 12% sekian. Sisanya dalam perawatan 7.484. Di sini Anda bisa melihat sebaran per provinsi dan bisa drill down ke provinsi juga. Ke 34 provinsi Indonesia sudah terkena coronavirus. Dan posisinya Big Five belum berubah: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kita terus ke bawah melihat detail apa saja yang disediakan. Anda bisa lihat ini adalah perkembangan kasus positif harian. Anda bisa lihat bahwa kalau kita lihat trennya masih mengarah ke atas, mungkin agak melandai sedikit sekarang, tapi ya masih ke atas. Dan Anda bisa lihat bahwa sangat volatile, jadi sempat turun cukup signifikan, kemudian naik lagi, dari kemarin 214, sekarang seperti lebih dari 400 lagi. Kemudian kalau kita perbesar, kita perbanyak, ya Anda bisa lihat bahwa trennya memang masih mendaki dan volatile, ya. Jadi masih banyak ketidakpastian, masih banyak uncertainty. Karena jadi saya yakin perjalanan Indonesia menanggulangi COVID masih panjang. Ini yang sembuh juga kelihatan lebih flat gitu ya. Anda lihat ada peningkatan, Anda lihat juga ada peningkatan per hari, tambahan sembuh, tapi juga volatile gitu ya. Relatively lebih flat daripada confirm positif, tapi alhamdulillah juga menunjukkan peningkatan. Yang meninggal juga flat sebenarnya. Anda lihat ini cukup rata per hari, tapi belakangan memang cukup bergejolak juga, fluktuatif, dan yang jumlah meninggal terbesar dilaporkan adalah 60. Ini pada tanggal berapa? 14 April. Ya, hari ini sedikit sekali untuk ukuran Indonesia, 8 orang saja. Kalau kita perbesar, kita perpanjang frameworknya, timelinenya, Anda lihat di awal-awal sangat rendah, kemudian mulai naik, dan di sini naik membesar tapi juga fluktuatif, dan sekarang turun lagi. Kasus per provinsi Anda bisa lihat lebih detail nanti, tidak terlalu perlu kita bahas. Jenis kelamin, kelompok umur, kondisi penyerta COVID-19, maksudnya adalah komplikasi. Jadi yang positif itu komplikasinya macam-macam, paling banyak adalah hipertensi yang untuk positif ya. Hipertensi, lalu diabetes mellitus, jantung, dan penyakit paru gitu ya. Yang dirawat juga bisa kita lihat kurang lebih demikian. Yang sembuh kita bisa lihat juga rata-rata punya komplikasi. Kemudian gejala positif, ya, yang dirawat gejala positif COVID-19. Ini kondisi penyerta. Oh iya, ini gejala. Jadi ini simptom positif COVID-19. Jadi simptomnya yang paling banyak adalah batuk, demam, riwayat demam, sesak nafas, pilek, seterusnya, lemas, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, sakit perut, dan sebagainya.
Demikian juga kalau untuk orang yang dirawat di isolasi juga demikian. Apa namanya, simptom-simptom yang ditunjukkan yang paling besar adalah batuk, demam, kemudian pilek, sesak nafas. 8% sesak nafas di sini misalnya. Ini total akumulasi nasional, tren Anda lihat masih positif, jadi belum ada penurunan. Itu data statistik yang ditampilkan oleh pusat, tetapi sayang ada satu data yang missing, saya tidak temukan hari ini. Padahal saya sudah senang karena kemarin sempat ditampilkan, yaitu jumlah testing yang dilakukan waktu kemarin. Kalau saya tidak salah ingat ada 59.000 sudah dilakukan testing, diletakkan di sini. Tapi hari ini tidak muncul lagi, sehingga kita tidak bisa membandingkan kapasitas testing atau progress testing yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Sayang sekali. Mungkin kita coba cari, siapa tahu tersembunyi di dalam situs ini. Kita lihat saja nanti. Next, statistik Jakarta. Uh, Statistik Jakarta tidak banyak perubahan. Um, Anda bisa lihat di sini kasus konfirmasi positif 3.950 yang dan meninggal masih cukup tinggi, 10%, lebih tinggi daripada nasional yang fatality rate-nya hanya 8%. Sembuh masih cukup rendah, 9%, malah lebih rendah daripada meninggal. Kemudian ada 30% pasien yang melakukan isolasi mandiri, artinya berada di rumah, tidak dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi saya menduga sebenarnya kapasitas fasilitas kesehatan di Jakarta sudah under pressure yang kuat, sudah sangat stretch, sehingga mereka terpaksa menempatkan isolasi mandiri cukup besar, 30% yang mampu dirawat mungkin di sekitar 2000-an saja. Belum lagi PDP, orang yang menunjukkan simptom-simptom COVID dan mungkin punya riwayat kembali dari daerah bertransmisi COVID, tapi belum terkonfirmasi positif, apakah belum dites atau menunggu hasil tes, mereka dikolongkan sebagai pasien dalam pengawasan. Angka mereka cukup banyak, 5.499, dan yang masih dirawat, yang aktif adalah 945. Kemudian ya, kemarin kalau Anda masih ingat, saya cukup sempat kritik Pak Doni Monardo karena Pak Doni Monardo terlalu optimis dengan angka tren yang ditunjukkan Jakarta. Saya rasanya punya videonya, saya download tadi. Mungkin kita coba ingat, kita lihat apakah ya ini dia. Coba kita dengar pernyataan Pak Monardo 2 hari yang lalu di media mengenai tren membaik dari confirm positif baru di Jakarta. Kemudian untuk selanjutnya kami jelaskan juga khusus DKI, perkembangan yang terakhir, kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat dan saat ini sudah mengalami flat, dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi. Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Bapak Gubernur DKI telah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB. Nah, itu saja cukup. Jadi di situ intinya, Pak Doni Monardo menyampaikan bahwa Jakarta sudah mencapai hasil yang memuaskan. Tapi sebenarnya kemarin saya sudah mulai menganggap bahwa itu kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Mestinya pada saat ini kita tidak terlalu cepat berbesar hati. Memang ada tren sangat membaik di sini. Anda lihat yang coklat ini, selama 6 hari, 7 hari terjadi tren menurun terus-menerus. Tetapi sebenarnya mulai berbalik lagi di 2 hari terakhir dan mulai naik lagi. Jadi saya sebenarnya terlalu cepat untuk memutuskan atau memberi kesimpulan bahwa PSBB yang sedang dijalankan sudah memberikan hasil yang menggembirakan. Karena dan
penurunan yang pesat memang hanya di penggal ini saja, tetapi kemudian dia juga naik lagi ke atas dan pesat juga gitu ya. Jadi Pak Pak Doni Monardo juga sudah nggak terlalu akurat di situ. Kemudian dikatakan sudah terjadi mendatar, pola yang mendatar. Sebenarnya tidak juga, masih naik nih, masih naik ya. Yang positif, yang aktif, baik yang dirawat maupun yang diisolasi, ini trennya juga masih positif nih. Jadi ini dua ini adalah kasus aktif, kita sebut kasus aktif, dirawat dan isolasi, belum sembuh dan belum meninggal. Nah, dan kasus aktif ini terus masih naik gitu ya. Belum mendatar sama sekali, meskipun selama 6 hari ini terjadi penurunan yang pesat dari confirm positif baru. Ini karena kemampuan rumah sakit di Jakarta untuk menyembuhkan pasien juga masih terlalu rendah. Anda lihat angka kesembuhan masih berada jauh di bawah sini. Jadi seperti saya katakan kemarin, uh, grafik ini baru akan mulai mendatar lalu akan menurun case aktifnya apabila jumlah case kesembuhan sudah lebih tinggi daripada jumlah case confirm baru seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara posisi Jakarta masih jauh dari situ. Saya saya menduga bahwa kapasitas kesehatan Jakarta yang sudah under pressure sangat kuat, sudah stretch, itu menurunkan kemampuan mereka untuk melakukan treatment secara efektif, sehingga tingkat kesembuhan di Jakarta juga kita lihat cukup rendah, gitu ya. Sampai saat ini hanya 9% tingkat kesembuhan, sementara di nasional 13%, dan tingkat kematian 10%, gitu ya. Jadi saya yakin perjalanan kita masih panjang, mestinya tidak cepat berbesar hati dengan tren dalam masa yang singkat begitu ya. Kita harus tetap melihat gambar besar bahwa masih sangat penuh ketidakpastian dan cenderung meningkat. Oke, mungkin itu update saya hari ini. Jadi apalagi ya, terakhir barangkali sebelum kita berpisah, selain eh, menyampaikan update statistik harian, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia hari ini juga memberikan pesan yang bertolak belakang dengan pesan dari Pak Doni Monardo. Dr. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menyampaikan bahwa intinya setelah ia menyampaikan tren membaik yang terus berlanjut dari penanganan COVID di Malaysia, beliau mengatakan bahwa meski tren terus membaik, jumlah case aktif terus menurun, tapi semestinya rakyat Malaysia tidak berhenti terus disiplin di bawah PKP, karena perang belum berakhir. Memang harus diakui bahwa upaya lockdown dan penelusuran aktif, deteksi yang aktif untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh pemerintah membawa hasil yang sangat bagus dengan penurunan case aktif itu, tetapi kedepannya publik tetap diminta untuk terus berpartisipasi dalam perang melawan COVID. Bahkan bila PKP telah dicabut, tidak diberlakukan lagi, maka publik hendaknya hidup dalam situasi new normal. Salah satunya adalah salah dua partisipasi yang diharapkan dari publik adalah bahwa mereka diharapkan tetap menerapkan social distancing, menjaga jarak. Yang kedua adalah menerapkan tingkat kebersihan yang lebih tinggi dari biasanya, seperti yang mereka lakukan selama PKP, selama berjangkitnya wabah ini. Karena hal itu perlu dilakukan sampai vaksinasi untuk COVID-19 ditemukan. Karena tanpa vaksinasi, maka lebih banyak orang yang tidak kebal daripada yang kebal, sehingga penularan dan jangkitan wabah tetap bisa terjadi sewaktu-waktu. Oke, mungkin itu saja update dari saya hari ini. Tidak banyak yang istimewa untuk Malaysia sebenarnya. Di Indonesia juga
situasinya masih sama, bahwa masih meningkat, masih too early to mengatakan bahwa Indonesia sudah membaik gitu ya. Karena stage kita jauh di belakang Malaysia dan Malaysia sudah berada di fase pemulihan sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan ajak kawan Anda untuk subscribe ke uh, di Kairat TV YouTube channel untuk daily update COVID-19. Semoga bermanfaat. Stay at home, stay safe, stay healthy. Jangan kemana-mana, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.